Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara resmi menghentikan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional milik PBB. Keputusan ini diambil setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel yang menghantam fasilitas nuklir di negara Timur Tengah tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi memberi perintah untuk menghentikan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA setelah serangkaian udara Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas nuklir terpenting di negaranya. Langkah ini dinilai akan semakin membatasi kemampuan para inspektur untuk memantau program nuklir Iran yang telah memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata. Namun demikian, pemerintah setempat tidak mencantumkan jadwal maupun rincian mengenai bentuk penghentian kerjasama dengan badan nuklir tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi telah memberi isyarat bahwa Iran masih bersedia melanjutkan negosiasi dengan pihak Gedung Putih. Sebelumnya, Iran sempat membatasi inspeksi IAEA sebagai taktik tekanan dalam bernegosiasi dengan Barat. Meskipun hingga saat ini pihak Teheran membantah adanya rencana untuk melanjutkan pembicaraan dengan Washington yang terhenti akibat perang Iran dan Israel selama 12 hari lalu. Adapun IAEA yang merupakan Badan Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa berbasis di Wina, Austria, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu komunikasi resmi dari Iran terkait aksi penghentian tersebut, di mana keputusan Iran dianggap dapat memicu kecaman dari berbagai negara, sekaligus penolakan total terhadap seluruh kewajiban dan komitmen nuklir internasional. Dari berbagai sumber ada Exchange. Pemerintah Denmark resmi memperluas cakupan wajib militer dengan memberlakukan aturan baru yang mewajibkan perempuan berusia 18 tahun untuk mendaftar dan berpotensi menjalani dinas militer selama 11 bulan. Di mana perubahan hukum ini sekaligus menandai transformasi besar dalam kebijakan sistem pertahanan Denmark. Melansir oleh BBC, keputusan penting tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di Eropa, serta upaya negara-negara anggota NATO untuk memperkuat kekuatan sektor pertahanan. Bahkan pihak setempat juga telah mengumumkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 40,5 miliar kroner Denmark atau sekitar 100 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Sebelumnya pada tahun 2024 lalu, sekitar 4.700 warga Denmark telah menjalani wajib militer, dengan 24% diantaranya adalah perempuan yang mendaftar secara sukarela. Oleh karena itu, dengan aturan baru ini, pemerintah memperkirakan angka peserta wajib militer akan meningkat menjadi 6.500 orang per tahun di 2033, sekaligus mengikuti jejak Swedia dan Norwegia sebagai dua negara Skandinavian yang telah lebih dulu memberlakukan wajib militer bagi perempuan. Sekitar 140 penerbangan masuk dan keluar dari Bandara Sydney, Australia telah dibatalkan akibat cuaca buruk ekstrim pada Rabu waktu setempat, di mana sebanyak 62 keberangkatan domestik, 69 kedatangan domestik, 6 keberangkatan internasional dan 3 kedatangan internasional batal dilakukan pasca tidak terbitnya izin dari Air Services Australia. Seperti diketahui, Bandara Sydney hanya tersisa 2 hari lagi dari hari tersibuknya untuk perjalanan domestik dengan dimulainya liburan sekolah musim dingin, di mana hampir 2,6 juta penumpang diperkirakan akan melakukan perjalanan melalui terminal sepanjang 30 Juni hingga 20 Juli 2025. Bahkan sekitar 81.000 penumpang domestik diprediksi akan melewati terminal tersebut pada Jumat nanti. Adapun sejumlah maskapai lokal telah memberikan berbagai opsi bagi pelanggan yang penerbangannya terdampak akibat cuaca yang buruk. Seperti Jetstar yang memberikan opsi penerbangan alternatif, pemindahan gratis hingga 5 hari atau voucher kredit penerbangan. Sedangkan penumpang Qantas dapat memesan ulang penerbangan Qantas lainnya dalam waktu 4 hari sejak pemesanan awal, termasuk mendapatkan pengembalian uang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan kesepakatan dagang baru dengan Vietnam. Trump tetapkan tarif baru 20% terhadap produk Vietnam sepekan jelang berakhirnya masa penangguhan tarif. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa tarif 20% akan dikenakan untuk semua produk Vietnam yang masuk ke Amerika Serikat.
Sebelumnya pada April, Trump sempat menetapkan tarif 49% namun ditangguhkan selama 90 hari. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai kehormatan besar setelah berbicara langsung dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Thu Lam. Trump mengatakan sebagai imbalan atas tarif ekspor ke Amerika Serikat, Vietnam akan membuka akses penuh ke pasarnya tanpa hambatan tarif. Produk unggulan Amerika Serikat seperti SUV disebut akan menjadi tambahan menarik di pasar Vietnam. Trump menyebut hubungan dagang ini sebagai kerjasama hebat dan puji negosiasi langsungnya dengan Thu Lam. Adapun Vietnam selama ini mengekspor produk seperti pakaian, alas kaki, dan mesin listrik ke Amerika Serikat dengan nilai lebih dari 136 miliar US dollar. Namun ekspor Amerika Serikat ke Vietnam hanya sekitar 13 miliar US dollar, menciptakan defisit lebih dari 123 miliar US dollar. Kesepakatan ini disebut Trump akan membantu memperkecil ketimpangan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel.